Sahabat, rumahmu yang sebenarnya adalah tubuhmu sendiri. Karena di tubuh itulah pikiranmu berdiam dan jiwamu berdiam. Bahkan kemanapun kau pergi, tubuhmu itu, rumahmu itu kau bawa serta. Ini kutipan dari James Thorne. Ia seorang penulis, juga seorang entrepreneur. Karena ketika itu ia melihat publik luas begitu sibuk merawat rumah fisiknya masing-masing, tapi melupakan rumah yang sebenarnya, yaitu kesehatan dirinya sendiri, melupakan tubuhnya sendiri, sehingga ia katakan kepada publik luas, bahwa ketahuilah bahwa rumahmu yang sebenarnya itu tubuhmu sendiri, dan rawatlah tubuh itu, rawatlah kesehatannya. Kutipan ini relevan saya sentuh ketika kita masuk ke topik webinar minggu ini. Topik webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman alumni Angkatan SMA 1 Budi Utomo dengan tema-tema kesehatan. Kali ini temanya adalah komplikasi diabetes mellitus yang perlu diketahui di era 4.0. Jadi di sini ada dua topik yang dibicarakan. Topik pertama adalah masalah diabetes. Topik kedua, era 4.0. Saya mulai dulu dengan era 4.0. Maka tak lain dan tak bukan ketika kita bicara era 4.0, maka handphone adalah benda ajaib pertama yang kita singgung. Karena benda itulah yang sekarang ini begitu sering bersama kita. Bahkan saya sempat membuat puisi tentang handphone, bahwa handphone kita dekat sekali. Kini aku membaca melaluimu, aku mendengar musik kesayanganku melaluimu, dan ku kirimkan pesan melaluimu. Ketika aku tidur, handphone kau di sampingku, dan aku bangun, kau tetap di sampingku. Handphone adalah simbol dari era 4.0 yang paling dekat dengan kita. Bahkan kini berdasarkan riset, rata-rata setiap jam manusia membuka handphone 8 kali. Kita bisa bayangkan, setiap jam rata-rata kita membuka handphone 8 kali. Namun kini di era sekarang ini, handphone pun bisa membantu kita untuk mengakses pada kesehatan. Karena di handphone banyak sekali sekarang ini di-upload dan kita bisa download aneka groundbreaking mobile healthcare application. Jadi handphone pun sekarang ini membantu kita untuk kesehatan. Kita lihat beberapa contohnya. Ini contoh pertama. Ada aplikasi yang namanya Eat Fit. Jika kita ingin berolahraga, jika kita ingin juga mengatur makanan sehat kita, maka di sini handphone dapat membantu. Aplikasi ini sungguh besar efeknya karena ia memberikan kita aneka informasi bagaimana cara olahraga yang lebih teratur dan contoh-contoh makanan yang sehat. Ya. Ini berikutnya lagi, contoh kedua, aplikasi untuk menenangkan pikiran. Karena sekarang ini begitu banyak riset menyatakan salah satu sumber penyakit adalah pikiran kita. Karena itu pikiran awal segala perkara dan ia perlu kita tenangkan, kita sehatkan, kita rilekskan. Sekarang ada aplikasi Calm namanya yang bisa membantu kita untuk meditasi, untuk hening dengan berbagai caranya. Juga sekarang ini ada yang pas dengan tema kita adalah aplikasi untuk penyakit tertentu diabetes. Ini namanya Glucose Body Diabetes Tracker.
Dengan aplikasi ini memudahkan kita untuk mengetahui kadar-kadar gula di dalam diri kita. Nah, sekarang kita masuk lebih detail soal topik minggu ini, yaitu diabetes. Kita mulai dengan data, bahwa inilah data yang harus kita renungkan di usia 50 tahun ke atas. 1 dari 5 penyakit yang akan paling sering kita lihat di antara kita, teman-teman kita, keluarga kita adalah diabetes. Bahkan kita lihat di Amerika dan juga di Indonesia, rata-rata ketika usia sudah 50 tahun ke atas, 10 orang kena diabetes di antara 100. Jadi kita lihat ini sekitar 10% dari populasi yang berusia 50 tahun ke atas, 10% terkena diabetes. Saya pribadi memiliki pengalaman yang mendalam dengan diabetes, karena ibunda tercinta wafat akibat diabetes. Saat itu usianya 83 tahun, dan dokter mengatakan bahwa 2 kaki ibu saya haruslah itu diamputasi hingga ke pangkal paha. Karena itu satu-satunya cara untuk lepas dari luka di 2 kaki ibu saya. Dan keluarga besar bersidang meminta saya berjumpa ibu untuk membujuknya. Dan saya katakan pada ibu saya, "Mama, apakah Mama bersedia akan punya kaki yang bagus sekali? Sekarang ada pabrik yang bisa membuatnya, tapi 2 kaki Mama harus diamputasi, diganti dengan itu." Dan ibu saya berkata bahwa ibu ingin menghadap Tuhan dengan badan yang utuh, dengan badan yang penuh. Dan kami pun terdiam. Seandainya ibu berusia 40 tahun, saya akan paksakan untuk kerjakan amputasi itu. Tapi ibu berusia 83 tahun sudah di sana, dan sudah bertahun-tahun di kursi roda, juga matanya tak terlalu banyak bisa melihat, bicaranya tak terlalu banyak. Akhirnya kami serahkan pada ibu keputusannya, dan tak lama kemudian ibu pun wafat. Jadi diabetes sungguh benar-benar memiliki hubungan personal dengan saya pribadi. Dan kini saya pun berjuang keras di usia 58 tahun agar tidak tersentuh oleh diabetes, karena sangat mungkin penyakit itu menurun ke saya dari ibu tercinta. Nah, apa yang saya kerjakan? Tentu nanti di webinar ini begitu banyak dokter yang akan memberikan teknikalitis sesuai dengan keahliannya, tapi saya hanya memberikan rumus sederhana saya saja, bahwa saya hijrah kepada gaya hidup yang sehat dengan rumus TOMPH. T-O-M-P-H. T itu tidur yang cukup, O olahraga yang cukup, M makanan dijaga, P pikiran juga dijaga, karena itulah awal perkara, dan H yang terakhir itu handphone. Itu era digital, handphone saya gunakan untuk mengakses aneka informasi bagaimana untuk hidup sehat, aneka aplikasi membantu kita hidup sehat di era 4.0, terutama yang menyangkut penyakit diabetes. Itulah welcoming speech dari saya. Sekali lagi selamat untuk webinar ini, dan jangan lupa usia kita sudah di atas 50 tahun, dan mulailah kita hijrah bersama-sama untuk hidup sehat. Terapkanlah itu Tom tadi. Tidur yang cukup, olahraga yang cukup, makan dijaga, pikiran dijaga, dan handphone digunakan untuk kesehatan. Salam.